Buat kalian yang ada rencana beli earphone, mending jangan dulu deh. Apalagi buat kalian yang suka banget nonton film dan musik-musik heavy bass kayak gue. Tonton dulu dah video ini sampai selesai, biar kalian gak nyesel. Soalnya kali ini Easy Review bakalan ngebahas earphone yang oke banget budgetnya. KZ Castor Bass Edition. Yang udah melegenda banget di kalangan basshead. Earphone ini atau lebih tepatnya disebut IM atau in-ear monitor adalah produksi dari brand KZ. Salah satu brand yang dikenal dengan produk-produk earphone berkualitas tapi harganya tetap terjangkau. Harganya beneran murah, gak beda jauh sama earphone di counter. Tapi kualitas suaranya jauh banget kayak bumi dan langit. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, gue perlu kasih warning dulu nih. Hati-hati kalau kalian baru mulai menjelajahi dunia audio ini. Soalnya banyak racunnya. Bisa bikin kalian penasaran dan bikin gatal-gatal karena pengen upgrade terus. Pokoknya jangan sampai salin gue ya kalau kecanduan. Halo Easy People, balik lagi di Easy Review bareng gue Isan. Hari ini lagi-lagi kita bakal ngebahas gear audio. Pertama-tama nih, perhatikan dulu di tangan gua. Kali ini ada dua earphone. Yang putih ini harganya 100 ribuan. Gua beli di counter. Sementara yang satu ini gua beli di toko online. Harganya 169 ribu. Bedanya 70 ribuan aja kan? Tapi kalian bisa lihat nggak perbedaannya? Jauh banget kan? Dari mulai packingnya aja loh. Ini kumuh ya seadanya gitu. Sementara ini di packing dengan Dulux. Cantik banget gak sih? Dan juga di dalam KZ Castor ini, speaker atau drivernya ada 4. 2 di sebelah kiri, 2 lagi di sebelah kanan. Dan masih ada lagi. Dia punya 4 switch buat ngatur suaranya. Mantep gak tuh? Tapi sebelum kita bahas gimana kualitas suaranya, kita bahas build quality-nya dulu deh. Build quality-nya gue suka banget sih. Bahan facepadnya dari metal. Warnanya hitam metalik, sementara housing and nozzle-nya itu terbuat dari resin. Warnanya hitam transparan, karena transparan kita bisa lihat bagian dalamnya nih. Jadi kita bisa ngintip drivernya. Driver itu komponen yang menghasilkan suara, atau kalau orang awam nyebutnya sebagai speaker. Walaupun agak kurang tepat sih kalau driver disamakan dengan speaker. Overall nyaman di telinga, meskipun dipakai lama. Apalagi buat kita yang suka dengerin musik atau podcast berjam-jam. Jadi nggak cuma kuat, tapi juga tetap ringan dan nyaman buat dipakai sehari-hari. Bodinya sendiri gendut, jadi kalau dipakai di telinga bakal menonjol kayak gini. Di satu sisinya ada 4 switch buat ngatur suara yang nanti bakal kita bahas. Nah, untuk kabelnya sendiri nggak terlalu istimewa, biasa aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsional. Ya cukup lah. Dengan menggunakan 3,5 mm L-shape dan konektornya QDC 0,75 mm khas KZ. Terus nggak ketinggalan, di sini juga udah ada mic-nya. Ingat aja cara masangnya. Yang ada mic-nya ini untuk sebelah kanan. Jadi jangan sampai ketuker ya. Oh iya, nanti juga bakal kita coba kok kualitas suara mic-nya. Waktu dateng paketnya biasa aja. Boxnya nggak terlalu harus dibahas lah ya. Cuman kesan pertama doang kok. Yang penting kan earphone, kelengkapan, sama kualitas suaranya. Iya nggak sih? Di dalam boxnya kita cuma dikasih earphone, kabel, 3 pasang ear tips ukuran S, M, dan juga L. Terus ada semacam SIM ejector buat ngatur switch dan beberapa dokumen. Kelengkapan di paket pembeliannya terbilang standar aja. Tapi wajar lah, harganya kan cuma 100 ribuan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu kualitas suaranya. Seperti yang gue sebutin dari awal, KZ Castor ini punya 4 switch yang bisa setting buat ngatur-ngatur suaranya. Overall, karakter suaranya V-shape, yang artinya bass dan treble lebih menonjol. Sedangkan midnya sedikit mundur ke belakang. Kita bahas lebih detail dulu deh dari bassnya. Nah, buat kamu yang suka dengan musik-musik
heavy bass yang kuat kayak EDM, hip hop atau mungkin trap, kamu pasti bakalan suka banget nih sama KZ Castor ini. Bassnya tuh gila, bener-bener nendang, deep juga. Suara drum atau bass lainnya kedengeran banget. Buat lagu-lagu dengan beat yang berat kayak Angel dari Massive Attack atau Lost in Music dari The Soul Train Orchestra, earphone ini bisa bener-bener ngebikin lagu itu kayak hidup. Penuh dengan dentuman bass yang dalam dan punchy. Bassnya mendominasi banget, nampol. Jedag-jedagnya tuh berasa kayak kamu masukin subwoofer ke dalam telinga. Tapi biarpun gitu, nggak sampai bocor ke area mid. Jadi suara vokal, gitar, piano tetap kedengeran jelas. Mantep. Mungkin kurangnya bassnya nggak cepet. Karakternya juga bumi, kurang cocok buat dengerin musik yang pakai double pedal. Tapi emang kebetulan gue juga nggak suka dengan lagu-lagu thrash metal. Jadi ya gak masalah juga buat gue. Untuk bagian mid-range, suara vokal dan instrumen seperti gitar, piano terdengar cukup baik. Tapi mungkin agak ketutupan sama bass yang dominan. Jadi kedengarannya agak mundur ke belakang. Jadi kalau kamu lebih suka vokal atau instrumen yang lebih menonjol, IM ini mungkin kurang cocok deh buat kamu. Lalu ada bagian treble. Sama seperti mid, treble juga agak mundur ke belakang karena bassnya yang dominan. Tapi kalian bisa ngatasin itu dengan cara menyalakan switch 3. Atau kalau kalian masih kurang, bolehlah nyalain switch 4 buat naikin treble. Walaupun gue nggak nyaranin kalian buat nyalain switch 4 ini. Soalnya buat beberapa lagu bisa bikin treble-nya sedikit tajam, bahkan shouty. Mending switch 3-4-nya di off aja, tapi ear tips-nya ganti pakai whiteboard. Menurut gue cara ini bisa bikin lebih balance antara bass dan treble-nya. Ya memang ini EM buat bass head kan. Kalau kalian beli EM ini, mestinya kalian memang benar-benar nyari suara bass. Biarpun gitu, buat gue suara treble-nya sih udah oke. Treble-nya cukup menyenangkan buat didengar. Oke, sekarang kita bahas fungsi switch-nya nih. Ini emang salah satu kelebihan KZ Castor yang bikin gue tertarik. Switch 1-2 fungsinya buat ngatur low frekuensi. Switch 3-4 buat high frekuensi. Jadi kalau kamu pengen bassnya nambah dikit, nyalain switch 2-nya juga. Tapi di sini nggak stacking ya guys. Jadi kalau kalian nyalain switch 1 dan 2, itu sama aja kalian nyalain switch 2 doang. Gitu juga sama switch 3-4 buat ngatur high frekuensinya. Kalau kalian pengen nambah treble-nya dikit, ya nyalain switch 3 aja. Tapi kalau kalian mau maksimal, nyalain switch 4-nya juga. Sama kayak switch 1 dan 2, di sini juga nggak stacking. Switch spot setting IM ini buat gua switch 1-2 on dan switch 3-4-nya off. Tapi ear tipsnya diganti pakai whiteboard. Jadi mid dan treble bisa lebih maju, gak terlalu ketutupan sama bass. Lalu ada frekuensi respon yang dihasilkan oleh KZ Castor ini. Kalian bisa lihat di bagian sub bass yang versi off all switch. Ngikutin Harman target banget nih. Ya sedikit under over edge, tapi kalian lihat aja. Mid bassnya ada tonjolan yang spesifik, karena ya kayak yang gue bilang tadi, KZ Castor ini didesain buat para bass head. Untungnya mid bassnya nggak bocor ke bagian lower mid range. KZ Castor ini punya dual driver, yang satu buat lower frekuensi, yang satu lagi buat mid high frekuensi. Jadi aman banget nih, nggak bikin lower mid range bocor. Lower mid range sendiri bener-bener pas dengan Harman target, selaras sampai ke upper mid range. Jadi ya buat suara instrumen dan vokalnya ya standar-standar aja, karena kan emang didesain buat memenuhi hasrat para bass head. Lalu ada sedikit gelombang di bagian presence region, yang mungkin semua earphone juga ada hal ini. Dan juga ya di mid treble-nya nih, kayak yang gue bilang tadi, ada peak di bagian 8 kHz. Jadi hati-hati buat kalian yang dengerin lagu heavy treble, karena bisa sedikit shouty ke telinga. Ditutup dengan bagian air. Air milik KZ Castor punya kurva yang standar aja. Dia nggak terlalu ngebikin detail musik ini jadi lebih basah, tapi tetap mempertahankan kualitasnya. Nah yang kedua, ada frekuensi respon dengan kurva yang menunjukkan kalau switch tandingnya on semua nih.
Bisa lihat kan perbedaannya? Di bagian sub bassnya bener-bener ditonjolin sampai bagian lower midrange-nya sedikit mundur dari target Harman. Sekali lagi gue tekenin, ini IM bener-bener didesain buat para basshead yang nggak mentingin suara vokal dan instrumennya. Karena yang kita lihat dari diagramnya juga bisa ketahuan kalau bagian midrange sampai ke upper midrange nggak memenuhi target Harman. Biar si bassnya ini tetap mendominasi di pendengaran kita. Kalau kalian merasa pengen bikin balance, tinggal atur lagi aja switchnya. Keren bener kan? Jadi kesimpulannya, buat kalian yang nyari IM budget murah dengan boosted bass, bisa banget nih KZ Castor Black Edition ini. Kurang apa lagi coba ini IM? Udah full bass boosted, ada tuning switchnya pula. Terdiri dari 4 tombol yang pastinya punya tujuannya masing-masing. Seperti tombol 1 dan 2 meningkatkan raw frekuensi atau bassnya, dan tombol 34 yang bisa meningkatkan frekuensi menengah dan tinggi. Jadi kalian bisa sesuaiin sama lagu yang sedang kalian dengarkan. Bisa fokus ke bass, bisa fokus ke vokal dan instrumennya juga. Gak cuma buat dengerin lagu. Jangan lupa, IM ini juga punya mic pada kabelnya. Bisa kita pakai buat sehari-hari karena kualitasnya juga nggak kalah jernih sama yang lain. Tapi kalau lu punya budget lebih atau butuh mic yang lebih bagus dikit, ya kalian bisalah ganti ke kabel yang better kayak dari J. Kelly GC16S. Harganya 100 ribuan kok di toko online. Dengan harga segitu udah dapet mic dan kabel yang better lah. Mic-nya juga udah lebih jelas dan detail. Tampilannya udah kece banget. Jadi kayak alat penambah ketampanan. Tapi menurut gua kabel ini udah cukup bagus kok. Pas dipakai di telinga nggak bikin panas ataupun gatel. Aman buat dipakai dalam durasi yang lama. Bodinya juga ngeklep banget sama kuping gua. Pas gua pakai naik turun tangga ataupun jalan-jalan nggak gampang copot. Karena bener-bener ngeklep sama kuping gua. Di boxnya juga kita dapat eartips cadangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada S, ada M, dan juga L. Buat penyesuaian ke lubang kuping orang-orang. Udah mah tampilan bodinya kece, faceplate-nya dari bahan metal, punya wujud transparan biar kita bisa ngintip drivernya. Tapi sayang banget sih, bodinya agak kegedean buat perempuan. Jadi beberapa dari mereka merasa nggak nyaman kalau dipakai lama-lama. Mungkin nanti KZ bakalan rilis IM Bass Boosted yang ramah sama telinga perempuan. Stay tune aja ya di Easy Review, karena kita bakalan bahas IM dari KZ lainnya yang akan direview oleh seorang perempuan. Jadi buat para ciwi-ciwi yang lagi nyari IM, jangan lupa pantengin terus Easy Review. Gue Isan, sampai jumpa di Easy Review selanjutnya.